Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa channel YouTube saya, channel Imam Maulana Fikri ya, channel yang saya bikin untuk murid-murid saya di sekolah menengah kejuruan. Semoga bisa bermanfaat. Ya, kali ini kita akan bikin video sudut pandang ya. Di awal Mei ini kita masuk diawali ya dengan dua hari besar. Yang pertama itu adalah Hari Buruh Internasional atau kita kenal dengan May Day. Tanggal 2 besok adalah Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Karena saya sebagai guru di sini, maka saya akan memberikan opini saya mengenai pendidikan nasional itu sendiri ya. Sebelumnya saya pernah buat ini, tulisan ini 2 atau 3 tahun yang lalu yang sudah saya posting ya di blog saya, catatan Fikri dari wordpress.com waktu itu. Judulnya saya tidak terlalu ingat, tapi yang jelas isinya itu adalah melihat dari sudut pandang saya tentang pendidikan Indonesia, kita korelasikan dengan pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan itu sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Yang saya ingat dari salah satu kutipan beliau yang kemudian saya masukkan ke tulisan itu adalah potongan kutipan itu adalah Tuturi Handayani ya. Jadi kalau di logo-logo sekolah mungkin banyak kalimat lengkapnya dalam bahasa Jawa, saya sedikit lupa ya, tapi yang jelas kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah yang di depan itu menjadi teladan, yang di tengah itu menguatkan, yang di belakang itu mendorong. Kalau saya tidak seperti itu. Nah, itu adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya, atau Ki Hajar Dewantoro yang menjadi Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau pahlawan nasional sebenarnya. Pandangan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro ini memang sangat bagus ya, dan kemudian diadaptasi saat ini ya dalam kurikulum Merdeka itu beberapa pandangan lainnya. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantoro itu ada kalimat yang mana yang di depan, yang memimpin itu menjadi contoh bagi yang dipimpin, menjadi contoh bagi peserta didiknya. Pendidikan karakter menjadi poin utama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu sendiri. Nah, ini yang kemudian memudar ya dalam dalam pendidikan kita. Karakter pendidikan kita itu seperti apa? Pengalaman saya menjadi seorang guru memang belum lama, akan masuk ke tahun ke-9 di tahun ajaran depan. Selama itu kemudian saya melihat beberapa hal, termasuk ya realita pendidikan karakter kita yang semakin tidak terarah atau mungkin tidak ada ya, atau bahkan mungkin kita sendiri ya, insan-insan pendidikan Indonesia itu sendiri bingung karakter Indonesia itu, karakter pendidikannya seperti apa, atau kemudian arah pendidikan Indonesia itu seperti apa. Nah, ini yang saya perhatikan ya. Bisa jadi tentu ini hal yang tidak tepat ya, nanti mungkin silahkan dikoreksi. Kemudian pandangan dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kedua yang saya ingat adalah bahwa menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak manusia itu memiliki fitrahnya masing-masing gitu ya, memiliki, kalau sekarang mungkin kecerdasannya masing-masing. Tugas guru adalah mengarahkan mereka menuju fitrah tersebut, mengarahkan mereka menuju siapa mereka gitu ya, bukan memaksakan mereka menjadi orang lain seperti itu. Nah, ini tentu juga tidak ditemukan, paling tidak mungkin selama hanya dalam kurun waktu saya mengajar dengan tempat pengajaran yang tidak begitu banyak gitu ya, tempat bekerja saya yang tidak begitu banyak. Tapi memang dalam dunia pendidikan kita
saya juga mungkin pernah menulis ini di buku atau di blog saya, penyeragaman itu adalah menjadi hal mutlak lah ya, menjadi keharusan sepertinya seperti itu. Sudah, dan kita ada dalam kondisi itu sudah cukup lama. Eh, Mungkin dulu kita pernah mengalami, atau saya, yang generasi saya pernah mengalami, eh, anak pintar itu adalah anak yang ranking, atau anak pintar itu adalah anak yang matematikanya bagus. Anak pintar itu adalah anak yang ilmu IPA-nya bagus, gitu ya, nilai IPA-nya bagus. Nah, penyeragaman ini yang tentu tidak sejalan dengan pandangan atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Walaupun sekarang itu sudah mulai memudar ya, sudah mulai berkurang gitu, tidak sebanyak insan pendidikan, banyak guru, banyak pendidik yang sudah mulai terbuka persepsinya, sudah mulai terbuka cara pandangnya bahwa anak-anak itu semuanya pintar, tapi tidak dalam satu bidang, dalam bidangnya masing-masing, lalu bagaimana kita mengarahkannya gitu. Nah, pertama, permasalahan pendidikan kita ketika kita berbicara Hardiknas, yang kemudian Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh sentral, yang harus menjadi bahan perenungan atau kontemplasi daripada sistem pendidikan atau sistem pembelajaran kita yang ada di sekolah adalah penyeragaman, menghilangkan penyeragaman itu. Sudah tidak zamannya lagi ya kita mengatakan atau membuat standarisasi tertentu untuk manusia-manusia atau untuk anak-anak yang memang karakternya unik, memang kemampuannya unik, memang kecerdasannya juga berbeda-beda. Nah, sekarang itulah dalam teori pendidikan yang modern, kemudian kita mengenal ada 8 kecerdasan ya. Ada kecerdasan kognitif, psikomotorik, komunikasi, bahkan kecerdasan finansial, gitu ya, kecerdasan kinestetik dan lain sebagainya. Nah, maka dengan cara pandang yang seperti itu seharusnya kita bisa menghargai anak yang jago dalam bidang olahraga, tapi mungkin dalam belajar di kelas dia tidak bisa mengikuti dengan baik. Bukan berarti anak itu tidak berprestasi atau bahkan bodoh ya. Kemudian ada anak yang mungkin aktif di organisasi, tapi dalam hal pembelajaran dia tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, itu juga bukan satu masalah sebenarnya, karena anak tersebut berarti memiliki kecerdasan di bidang lain yang harus diasah. Nah, masalahnya masih ada sedikit atau mungkin malah banyak ya, gitu ya, para pendidik kita, para tenaga pengajar kita yang belum bisa menerapkan persepsi ini dalam kepala mereka. Bagi mereka, anak pintar itu anak yang bisa mengikuti pelajaran mereka, gitu ya. Seolah-olah pendidikan itu adalah bagian yang terpisahkan satu dan lainnya, tidak berkesinambungan. Gitu ya. Jadi misalkan guru matematik hanya peduli pada anak yang matematikanya bagus, tidak terlalu peduli dengan anak yang misalkan ilmu sosialnya bagus. Guru eksak hanya peduli atau hanya perhatian terhadap anak atau hanya menghargai anak yang nilai eksaknya bagus, nilai bahasanya dia tidak pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sedikit contoh ya penyeragaman yang mungkin bisa kita lihat di dalam sistem pendidikan kita. Memang cukup kompleks sistem pendidikan di Indonesia itu, karena kita bisa bayangkan dalam satu ruang kelas atau satu guru itu bisa atau harus menangani lebih dari 10 anak dengan karakternya masing-masing, gitu ya. Sementara kita dituntut kurikulum yang seperti apa, gitu ya. Dalam kurikulum Merdeka misalkan contohnya ada pembelajaran diferensial ya, yang mana anak dipetakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tapi di sisi lain ya guru tidak dibekali bagaimana cara melakukan tersebut ya,
melakukan hal tersebut sehingga proses ini berjalan dengan baik gitu. Hanya dengan waktu yang mungkin tidak maksimal, kemudian target pembelajaran dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi refleksi bagi sistem pendidikan kita. Nah, selain dari penyeragaman itu, hal yang kemudian tidak ditemukan atau mungkin tidak semua ya, banyak kita tidak temukan dalam lembaga-lembaga pendidikan kita adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan yang di depan menjadi teladan. Saya menulis beberapa kali ya, termasuk di buku terakhir saya, bahwa atau mungkin di vlog terakhir, di vlog yang pernah saya buat, bahwa pendidikan etika itu bukan pendidikan yang diceramahkan, pendidikan karakter itu bukan pendidikan yang diceramahkan, tapi pendidikan yang harus dicontohkan. Nah, tidak sedikit dari kita atau dari para pendidik kita yang tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Tidak dalam semua hal, ini dalam beberapa hal tertentu. Misalkan kita menuntut anak didik kita untuk mampu melakukan literasi dengan baik. Kita menuntut, misalkan guru menuntut anak harus rajin membaca misalkan, tapi sementara gurunya pun tidak pernah membaca atau tidak menjadikan kegiatan membaca buku gitu ya, misalnya sebagai kegiatan hariannya. Tentu anak tidak bisa menyaksikan secara langsung itu guru tersebut membaca atau tidak, tapi anak-anak itu, para siswa kita bisa melihat sejauh mana pengetahuan guru tersebut terhadap satu isu, sejauh mana kooptasi guru tersebut terhadap satu permasalahan. Ketika literasi gurunya pun sangat minim gitu, maka guru tersebut tidak akan mampu diajak untuk berdiskusi. Ketika guru tidak mau atau tidak mampu untuk melayani diskusi dari anak atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap aneh oleh guru tersebut gitu, maka di sanalah kapasitas guru bisa dilihat oleh murid. Kemudian di sana juga kemudian bisa kita lihat akan ada perasaan guru tersebut, ya ini normal secara manusiawi. Guru akan menjaga nama baik dirinya lah, paling tidak ya gitu. Kemudian alih-alih menjadi teman berdiskusi dengan murid, malah menjadi seseorang yang mendikte murid, menjadi seorang diktator bagi muridnya. Maka tidak ada ruang diskusi di sana, yang ada hanyalah ruang dogma. Nah ini juga banyak ditemui di dunia pendidikan kita. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah tidak lazim atau mungkin sudah harus waktunya untuk harus berubah ya. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, kemudian kita melihat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana menekankan bahwa guru harus menjadi teladan, kemudian murid memiliki kemampuannya masing-masing, tidak bisa diseragamkan, maka guru harus mau merubah ya dirinya untuk menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Guru harus mau menjadi teman diskusi, guru harus mau menjadi navigator bagi kemampuan murid-murid tersebut. Tidak relevan lagi guru menjadi seorang yang diktator bagi muridnya dan memaksakan kehendak guru terhadap muridnya. Saya menjadi ingat ya satu kutipan dari seorang aktivis Sohokdi, bahwa murid bukan kerbau dan guru bukanlah dewa gitu. Artinya sama-sama manusia yang bisa salah. Masalahnya adalah siapa yang jiwanya lebih besar untuk menemukan satu kebenaran keilmuan. Nah, itu yang saya rasa sangat jarang ditemukan dalam dunia pendidikan kita. Terlepas ya dari guru-guru itu kemudian dibebankan
beban administrasi kan ya, beban administrasi yang sangat menumpuk yang tidak manusiawi ataupun apapun itulah, sehingga guru tersebut merasa tidak mampu mengembangkan dirinya gitu, mengembangkan potensinya untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anak. Nah yang jelas semoga di Hari Pendidikan Nasional yang keberapa mungkin ini dia lebih dari 75 kali peringatan mungkin seingat saya, ya kita semua bisa melakukan refleksi terhadap sistem pendidikan kita, terhadap sistem pengajaran kita, apakah benar yang kita berikan di sekolah, yang kita berikan kepada murid adalah pendidikan atau hanya transfer informasi yang mungkin itu bisa dilakukan oleh mesin. Karena sejatinya pendidikan tidak pernah salah gitu ya. Yang mungkin salah adalah pelaku pendidikannya. Ilmu tidak pernah menunjukkan kesalahan, tapi ilmu bisa disalahgunakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi perenungan bagi kita semua dan membawa manfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.